Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara verifikator Sinta memverifikasi setiap author atau penulis-penulis yang mendaftar pada Sinta. Sebagai akun verifikator, saya pertama-tama mesti login ke akun verifikator Sinta, di mana saat ini saya ditugaskan sebagai verifikator Sinta dari kampus UIN Alauddin Makassar. Dulu Sinta ini berada di bawah Ristek Dikti, Kemenristek Dikti, namun setelah pemerintahan saat ini Ristek Dikti terbagi, terpisah kembali menjadi dua, yakni Ristek BRIN dan juga Dikti memiliki kementerian tersendiri saat ini. Nah, di layar ini saya telah login ke halaman admin sebagai verifikator Sinta, di mana saat ini saya telah memverifikasi sebanyak 574 authors. Semuanya ini adalah dosen dari kampus UIN Alauddin Makassar. Sementara terdapat 5 yang belum saya verifikasi. Terdapat 5 yang belum saya verifikasi. Di fitur Sinta ini terlihat juga ranking ranking kampus saya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, secara nasional. Ini juga ada Sinta Score dan Score di 3 ranking di 3 tahun terakhir, dan ini secara keseluruhan di 3 tahun terakhir. Ranking ini diperoleh dari publikasi dan juga citasi, citation. Baik, sekarang saya akan melihat 5 unverified authors ini yang telah meregistrasikan dirinya pada Sinta Ristek BRIN. Inilah ke-5 orang tersebut yang telah mendaftar pada portal Ristek BRIN, yang seperti ini, Sinta Ristek BRIN. Nah, ke-5 orang tersebut tadi, kemungkinan besar mereka adalah dosen. Mereka telah mendaftar di portal ini sebagai author. Ketika mereka telah mengisikan semua isian ini, mereka lalu mengklik register, maka akan tertuju ke akun verifikator kampusnya masing-masing. Dalam hal ini ke kampus saya, UIN Alauddin Makassar. Nah, saya sebagai verifikator Sinta akan memverifikasi data-data dosen tersebut. Ketika saya ambil contoh, misalnya Rahmiani Rahim, akan terbuka satu tab atau jendela seperti ini Rahmiani Rahim. Maka fiturnya seperti ini terlihat NIDN, academic grade, affiliation, dan seterusnya. Sebagai verifikator, saya akan memastikan apakah Google Scholar yang dimasukkan di sini sudah tepat. Jadi saya akan mengklik cek, maka akan terbuka satu jendela kembali seperti ini, ada satu tulisan, dan saya juga harus memastikan bahwa tulisan yang ada di Google Scholar ini merupakan karya tulis si penulis ini. Saya lihat namanya Rahmiani Rahim, kemungkinan betul ini ada Rahim. Jadi saya bisa juga bahwa ini betul merupakan karya tulisnya. Nah, ketika seperti itu maka selanjutnya saya cek ID Scopusnya jika ada, namun jika tidak ada, tidak apa-apa juga. Nah, untuk itu sekarang saya ingin mensinkronkannya terlebih dahulu dengan pangkalan data pendidikan tinggi. Sebelum akun verifikator Sinta dikembangkan saat ini, fitur sinkronisasi dengan PD Dikti ini belum ada. Sekarang sudah ada Jadi data-data terkait dengan NIDN yang memang bisa kita jumpai di pangkalan data pendidikan tinggi atau PD Dikti ini bisa tersinkron
sinkronisasi dengan Sinta Ristek Brain ini, ya, pengindeks Sinta. Jadi saya klik since PDDicty, nah, maka profil has been seen, ya, profil sudah tersinkronisasi dengan PDDicty. Yang tadinya di sini belum ada, ya, sekarang sudah terlihat. Bahkan ke ID dosen ini juga sudah teridentifikasi bahwa beliau ini, ya, dari Teknik Arsitektur S1, merupakan home base dari si dosen ini. Nah, ketika itu saya kembali ke profilnya, lalu selanjutnya itu mengaktifasi. Aktivasi, oke. Setelah diaktifasi, selanjutnya yaitu saya verifikasi. Karena saya asumsikan tadi bahwa data yang telah dimasukkan oleh si penulis ini betul, ya, ada tulisannya di Google Scholar, dan juga NIDN yang dimasukkan sudah terkonfirmasi di PDDicty. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini jika ada Scopus, ada Google Scholar-nya, tadi ada satu dokumen di Google Scholar, di akun verifikator Sinta ada request untuk mensinkronisasi, ya. Jadi Sinta ini bisa mengambil data dari sinkronisasi ke Google Scholar-nya. Saya klik request, dia akan merequest yang tadi ini, ya, yang ke link Google Scholars yang di atas. Nah, setelah terrequest, maka di bawah ini terlihatlah, ya. Saat ini si penulis ini, si dosen ini memiliki satu artikel, belum ada citasi, H-index-nya juga, dan I10 indeksnya juga. Nah, begitu pula ketika misalnya si penulis ini atau dosen ini memiliki Scopus ID, ya, beberapa dokumen di jurnal-jurnal atau proceeding yang telah terindeks di Scopus, ya. Ketika dimasukkan ID Scopusnya di sini, saya sebagai verifikator Sinta akan mengecek. Jika sudah benar, maka saya akan merequest ke Scopus, ya. Si akun verifikator Sinta ini akan merequest ke Scopus untuk mendapatkan data-data tersebut. Ya, nanti akan tampil di sini berapa jumlah dokumen dengan ID Scopus yang dimiliki oleh si penulis, berapa citasi, dan seterusnya. Dan inilah tadi akan terlihat ranking, ya, ranking. Jadi dari artikel, citation inilah, H-index dan seterusnya menjadi dasar pengukuran ranking atau peringkat dosen di kampusnya masing-masing. Nah, biasanya juga karena tadi akan di Google Scholar-nya belum memasukkan foto profilnya, kadang-kadang saya sampaikan kepada penulis, ke dosen tersebut untuk memasukkan profilnya di Sinta ini, supaya ketika disinkron dia akan tampil juga di sini. Nah, ini kasus seperti ini setelah saya verifikasi, ya, saya cek kembali ke Sinta Ristek Brain, ya. Pilih affiliation, saya masukkan di sini Universitas Islam Negeri Alauddin. Di sini ada UIN, ya, kampus saya. Apakah betul saya sudah, atau apa sudah betul tadi si dosen tersebut telah tampil di afiliasi UIN Alauddin atau Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tadi Rahmiani Rahim, saya coba klik Rahmiani. Nah, ini, ya, ini sudah tampil di sini, artinya sudah terverifikasi. Penulisnya juga sudah bisa menyaksikan profilnya di Sinta Ristek Brain ini. Sudah ada ID-nya, Sinta ID dan seterusnya. Ada books, IPR atau haki, jejaringnya, drama ini ini fitur baru yang ada pada Sinta Ristek Brain. Ada Google Scholar dokumen, Web of Science dokumen, Research dan Scopus dokumen. Ya, pada awal-awal pengembangan Sinta ini tidak selengkap seperti saat ini.
Ya, jadi selanjutnya saya akan memverifikasi yang lainnya. Nah, tadi ketika satu yang tadi saya verifikasi telah saya verifikasi, itu otomatis sudah tidak ada dalam daftar ini. Selanjutnya saya akan lakukan hal yang sama dengan para dosen ini yang telah registrasikan dirinya masing-masing. Demikian penjelasan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.